Hai, jadi Lebaran kemarin aku bawa istri jalan-jalan keliling Aceh itu ke Samosir sama seperti tahun lalu. Kali ini kita menggunakan mobil BMW E36 318i. Mungkin bagi sebagian orang, mobil tua ini menjadi mobil yang sangat menakutkan ya untuk dibawa berpergian jauh. Apalagi kali ini kami menempuh perjalanan sekitar 1.600 sekian kilometer. Nah, nyampe lagi ke Banda Aceh. Jadi guys, perjalanan kami itu sangat seru. Mengasihkan. Jadi kita berangkat pada tanggal 30 Maret 2025. Itu tepat di hari ini ya, malam terakhir puasa itu. Malam terakhir puasa di 30 malam 30 Ramadan. Nah, kita berangkat dari kota Banda Aceh itu sekitar pukul 12 ya. Pukul 12. Agak telat dikit sih, setengah satu ya. Setengah satu itu kita baru ninggalin rumah. Nah, ini kita udah ready. Jadi sekarang jam setengah satu ya. Setengah satu tanggal 30 hari Sabtu. Sebentar lagi hari Minggu kita akan road trip ke Samosir. Start seperti tahun kemarin ya, dari Banda Aceh, kemudian ke Tapak Tuan, Aceh Selatan, baru kita ke arah Sidikalang lewat Subuh Salam. Nah, ini barang-barang udah ready, sekarang kita mau berangkat. Sini ada maps, kita perlu maps. Kita baru tiba di seputaran ini nih, Aceh Besar juga. Ini ada Monas guys. Kita ada di seputaran Braden namanya, di Aceh Besar. Ini masih kira-kira kalau kita tiba di Tenom itu jam inilah, jam 3 atau jam 4 gitu. Nah, sekarang jam setengah 2. Kita udah tiba di Lepung. Baru tiba sih, karena memang jarak dari tempat tadi itu nggak terlalu jauh. Jadi kita meregangkan sedikit otot-otot, baru kita bergerak kembali melanjutkan perjalanan. Dari sini kita cek James aman-aman aja, nggak ada masalah.
mantap. Nah, ini kebetulan kan masih puasa tuh. Kita sahur di mana, Dik? Kemarin tuh, Dik? Di Melabuh, Nah, di Melabuh. di SPBU, ya kan? Di SPBU Suaraya. Jadi kita nyampe itu udah jam 4. Udah jam 4 pagi. Kebetulan jam 5 ya. Ya, 15 Jam menit. jam 5 karena imsaknya itu bukan imsak sih sebenarnya, subuh. Ya, Subuhnya itu jam 5 lewat 15. 15 menit lagi. Ya, jadi tiba di SPBU Suaraya, kita langsung prepare tuh, langsung buka kursi, izin sama orang Indomaretnya, Ya, karena kita buka lapak itu di parkiran Indomaret itu, di dalam lingkungan SPBU Suaraya. Nah, jadi sebenarnya kami itu udah bawa rendang, bawa makanan, bawa nasi ya. Tapi karena kita ada di depan warung orang atau kedai orang, depan Indomaret itulah. Jadi kita beli deh, ya. beli pok Beli mie. pok mie Berapa? 2 2. sama aqua Nah, mungkin. air dingin. Sekarang kita baru siap sahur. Ini di SPBU yang ada di sebelum Kota Melabuh. Nah, kita sahur di depan Indomaret. Setelah ini kita bakal sholat subuh dulu. Terus dari siap sholat subuh kita istirahat sebentar, baru kita lanjut lagi. Gimana bos? Aman? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah Tidur aja aman. dari tadi. Karena si bos tidur di belakang. Selesai sahur, kita prepare, beres-beres di toilet Indomaret, sempat cuci piring, beres-beres, packing ulang, naikin barang ke bagasi, Sholat subuh. dan kita langsung sholat subuh. Alhamdulillah, James si BMW E36 318i ini, alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa, aman, telah menempuh jarak 231 kilo. Sholat subuh sebentar, kemudian istirahat sekitar 10 menit. Nah, jadi setelah 10 menit aku tidur, memejamkan sedikit mata ya kan, tidur, baru bangun lagi, kita langsung isi bensin di SPBU Suaraya itu. Nah, jadi ngomongin bensin nih, bensin kita udah ngisi di Banda Aceh itu 2 hari sebelum berangkat, 600.000. Itu sekitar berarti 60 liter karena kita menggunakan Pertalite, jadi 60 liter. Pada saat berangkat itu bensinnya nggak utuh lagi 60 liter karena selama 2 hari di sini mobil sempat di salon terus sama Wowo detailing. Nah, jadi sama Om Wawan tuh di detailing luar dalam, sempatlah pergi ke sana, pergi ke salon, kemudian dia inilah kegiatan selama bulan puasa selama 2 hari itu. Jadi kemungkinan bensinnya itu udah kurang, mungkin sekitar berapa liter tuh, nggak sampai 60 liter lagi lah. Terus tiba di SPBU Suaraya itu kita ngisi BBM itu sekitar 300.000. Oke, lanjut perjalanan. Itu sudah pagi, jadi langit udah mulai
inilah udah mulai mau terbit tuh matahari. Sekitar jam berapa tuh? Jam 7 ya. Jam 7 kita berangkat lagi. Tiba di Tapak Tuan. Jadi kita checkpointnya itu di Tapak Tuan. Kita nginap di salah satu hotel yang lumayan bagus lah. Recommended juga buat teman-teman mungkin yang sedang melakukan perjalanan di seputaran pantai barat selatan Aceh. Kalau menginap di Aceh Selatan tuh di Candiku tuh bagus. Cuma kita nggak di endorse ya. Cuman ini aja informasi aja buat teman-teman mungkin mau nginap di situ ya kan. Harga satu malam dari hotel itu 350.000. Mulai dari 350. Karena ada dua tipe kamar tuh Iya, dia. yang VIP sama yang apa itu? Eksekutif. iya eksekutif. Eksekutif. Kalau yang eksekutif tuh harganya sekitar 500 ya. Nggak tahu lah. Ya, sekitar Pokoknya lebih mahal dari yang VIP. ya. Nah, itu kita nyampe pukul 12 siang. Pokoknya kita udah keliling-keliling, juga udah buka puasa ya di tempat saudara, karena kebetulan juga ibuku orang Aceh Selatan. Jadi buat teman-teman Aceh Selatan bisa tuh penuhi kolom komentar di bawah ya. Jadi habis buka puasa nih, kita keliling-keliling ya kan, keliling-keliling, sempat silaturahmi lagi berapa rumah, karena takut besoknya itu kita telat berangkat. Oke, singkat cerita, pagi kita sholat id, jadi kita mandi-mandi di hotel, langsung ke Masjid Agung Kota Tapak Tuan. Allahu Akbar. Maka untuk itu, beruntunglah bagi kita pada hari ini, setelah menyelesaikan 1 bulan penuh bulan Ramadan, Allah memerintahkan kepada kita waliyukabbirullah, dan hendaklah kalian mengagungkan nama Tuhan kalian. Setelah kita selesai sholat id, kita langsung kembali ke hotel. Kemudian kita beres-beres sedikit biar nggak terlalu berantakan. Kemudian kita foto-foto di hotel.
terus balik lagi ke kampung ibuku di Samadua. Itu kita silaturahmi lagi, silaturahmi ziarah kubur, karena kebetulan ibuku sudah almarhumah dan dikuburkan di Samadua, jadi kita ziarah kubur. Kita sekarang di kuburan ibu aku. Ini ibu tercinta. Di sini rumahnya. Assalamualaikum. Selesai ziarah kubur, silaturahmi satu rumah lagi, kemudian kita kembali ke hotel. Kembali ke hotel, prepare, mandi-mandi, beres, packing, check out. Oke. Check out di jam 12 siang. Kemudian kita ngambil bekal nih, karena kebetulan kita mau perjalanan jauh kan, takut karena ini hari lebaran pertama itu nggak ada tempat jualan gitu, takutnya gitu deh. Nah itu udah telat tuh kita berangkat, itu udah pukul 3 Ya. pukul 3 sore. Jadi kita berangkat pukul 3 sore dari Samadua. Samadua kita lakukan checkpoint di Subuh Salam. Nah, perjalanan dari kota Tapak Tuan menuju ke kota Subuh Salam itu memakan waktu sekitar 3,5 jam gitu, dengan cuaca hujan lebat. Kemudian di bagian jalan Rantau Sialang yang ada di Bakongan. Jadi jalan itu memang jalan lurus, kemudian di kiri dan kanannya itu tergenang airnya yang lumayan dalam. Jadi kebetulan mobil yang kita kendarai ini support shocknya itu pecah. Jadi karena dia pecah, kita jalan nih, pas ada air itu dia langsung gini, dia main dia. Nah itu membuat kami sedikit terhambat untuk perjalanan, karena nggak bisa terlalu cepat nih. Kami khawatir nanti bakal aquaplaning. Jadi kalau aquaplaning kan bahaya tuh. Kemudian juga lagi lebaran kan. Kalau ada apa-apa kan lumayan memakan waktu dan beresiko, memakan biaya kan gitu. Jadi lebih bagus kita mengurangi kecepatan. Terus berjalan kami tibalah di sungai apa itu, aku lupa, nanti coba kita cek ya sungai apa itu. Jadi kita sampai situ berhenti sejenak karena udah lumayan panjang tuh perjalanan dari jam 3 sampai jam 5, setengah 6 gitulah. Sampai situ kami ke toilet, kemudian lihat ini nih, ada atraksi perahu. Jadi anak-anak muda situ naik perahu tuh, balap-balap tuh di sungai itu. Sampailah kita di kota Subuh Salam. Pas sampai di kota Subuh Salam itu pukul setengah 7 itu udah maghrib. Jadi kita sholat maghrib di sana, makan di sana dengan hujan yang betul-betul lebat. Kita makan di pondok, memang di masjid di Jalan Tengku Umar. Nah, kalau mungkin teman-teman yang tinggal di kota Subuh Salam mungkin tahu masjid yang ada di Jalan Tengku Umar. Jadi kita makan di pondok. Pondok itu memang khusus untuk musafir. Jadi musafir boleh menggunakan piring-piring di situ, gelas. Nah, kita bisa makanlah menggunakan fasilitas yang ada di pondok itu. Jadi sobat, kita sekarang di kota Subuh Salam dan ini baru siap maghrib, jadi kita makan dulu
setelah ini kita bakal melanjutkan perjalanan. Nah, jadi ada kendala sedikit di mobil kita, ada bocor ya di bagian kaca. Nanti coba kita cek lagi lah. Tapi kita makan dulu ya kan. Jadi. Sobat, ini banyak kali kendala malam ini ya kan. Yang pertama kaca bocor, kita nggak tahu dari mana bocornya karena sebelumnya belum pernah bocor. Tapi kalau kita lihat lumayan nih basah dia, netes airnya. Nah, mungkin karena hujan terlalu lebat, kita nggak tahu juga kan. Terus karena aku buka kaca dari belakang, barang pada basah, lumayan sih. Laptop ya kan. Mari kita lagi keringkan dulu. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ke Pulau Samosir. Mudah-mudahan nggak ada lagi kendala apa-apa di jalan ya kan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan apa yang terjadi, mobil kami kebanjiran, bukan kebanjiran sih, rembes dari aku kan buka kaca tuh dikit. Ternyata air itu masuk dari celah kaca itu. Di bantal, kebetulan ada bantal di belakang itu lumayan basah. Tapi ya apa boleh buat, karena memang setiap perjalanan itu pasti ada cerita. Kayak di tahun lalu kita ada bocor ban ya, bocor ban berapa kali. Tapi di perjalanan kali ini alhamdulillah nggak ada bocor ban sama sekali. Terus ada lagi satu masalah, yaitu kaca bocor. Kaca bocor jadi air netes terus di bagian karet atas di sebelah kiri. Itu lumayan juga, sempat taruh tisu kan. Pokoknya kami menyelesaikan masalah itu dengan hati yang gelisah, karena memang yang pertama itu malam, yang kedua itu hari lebaran pertama. Nah, yang ketiga aku belum pernah jalan malam lewat jalur itu sendirian. Oke, jam 8:30 malam kami berangkat dari kota Subuh Salam menuju ke Pulau Samosir langsung. Karena kalau kami menghabiskan waktu lagi di kota Subuh Salam, takutnya kan besok tuh orang pada pada liburan. Jadi kalau liburan mungkin nanti bakal macet di jalan itu. Jadi kami kejar supaya nggak kena macet. Tiba-tiba ingin buang air kecil, istri. Kami berharap ada musola, cuma memang ada ketemu beberapa musola. Takut, kebetulan tempatnya juga gelap kali dan tempat yang asing ya. Jadi khawatir terjadi sesuatu, jadi aku mengurungkan niat untuk bisa singgah di tempat yang asing itu. Tiba-tiba seberjalannya itu ada Indomaret. Nah, berhentilah kami. Ada kehidupan lah, ada lampu warna putih itu sebelah kiri. Tiba-tiba ada Indomaret. Nah, berhentilah kami di Indomaret di hutan-hutan gitu. Ada Indomaret. Berhenti, istri kamar mandi, aku juga kamar mandi. Toiletnya lah, kalau bahasa kita kamar mandi. Oke, karena kita udah di Indomaret, kita beli pop mie. Pop mie, itu kita seduh, kita makan di depan Indomaret. Kemudian lanjut perjalanan. Oke sobat, sekarang kita berada di sekitaran tengah-tengah mau nyampe ke Sidikalang. Nah, di sini tiba-tiba ada Indomaret. Jadi kami beli Indomie goreng ya kan. Makan Indomie goreng sebentar. Mungkin habis makan langsung bergerak ke Samosir langsung. Nah, lelah agak ada tadi ya kan. Kita makan sebentar, bisa langsung melanjutkan perjalanan.
kami tiba di penginapan. Nama penginapannya itu RD apa? Nabasa. RD Nabasa Hotel. Itu ada di sekitaran apa tuh? Parbaba. Mungkin teman-teman yang dari Samosir bisa koreksi kalau mungkin ada yang salah, bisa komen di kolom komentar di bawah. Udah sampai di penginapan, kami check in di lobby. Habis itu Iya, lanjut. Habis itu turunin barang. Kita udah dikasih kunci kamar sama petugasnya. Ada anjing. Iya, tiba-tiba pas Ada turun dari anjing. mobil banyak keliaran anjing dan aku sempat Dia takut anjing, biasalah, guys. namanya juga wanita. Habis itu kita turunin barang dengan barang kita tuh lumayan banyak ya. Setelah turunin barang, ya udah kita istirahat. Keesokan harinya Sarapan. kita sarapan. Di situ kita dapat sarapan ya guys. Jadi sobat, sekarang kita berada di SPBU yang ada di Pulau Samosir. Nah, jadi kemarin kan kita ngisi full tuh di Tapak Tuan. Nah, ini kita nggak ngisi-ngisi sampai sini baru ngisi. Itu full tanknya 300. Berarti dari Tapak Tuan kemari itu menghabiskan bensin sekitar 300.000. Lumayan irit lah mobilnya. Jadi recommended lah buat teman-teman ya. Habis itu kita jalan-jalan ke Apa itu namanya? Bukit Sidihoni. Sidi ya, Sidihoni ya.
Terus dari situ kita langsung ke hotel balik karena memang perjalanan kali ini kami cuma mau jalan-jalan aja, nggak mau rekreasi terlalu banyak ya. Terus juga kami mau ngetes si namanya James. Mungkin teman-teman yang udah lihat program Habamoto tahu namanya James. Terus kita sempat makan makanan halal yang ada di Samosir itu ini ya, ayam penyet ya. Ayam penyet, kemudian baksonya lumayan, ayamnya enak, kemudian sambalnya juga enak, mantap pokoknya, recommended. Selesai makan, kita kembali lagi ke hotel dan kita nggak keluar lagi sampai besok. Pukul 6 pagi itu Lebaran ketiga. Itu tanggal 2 April 2025, hari Rabu. Kita lakukan perjalanan menuju ke Kota Medan menggunakan kapal feri via pelabuhan Ambarita menuju ke pelabuhan Ajibata. Guys, sekarang kita di pelabuhan Ambarita. Ini kapal udah nyampe. Kita bakal nyebrang ke Prapat, setelah itu lanjut ke Medan seperti tahun lalu. Menaiki atau menumpangi kapal feri Ihan Bata. Nah, kami berharap ada tarian di atas kapal, kayak tahun lalu. Ternyata kapal kami terlalu pagi, jadi penarinya belum ada. Walaupun sebenarnya kami pengen ini, kami suka dengan tarian-tarian dari ini ya, dari tanah Batak. Itu keren-keren.
Kami pengen lihat lagi karena tahun lalu udah pernah lihat. Tapi kurang beruntung ya karena terlalu pagi. Kami ambil kapal yang lebih pagi karena yang pertama nggak dapat tiket. Yang kedua, kalau ambil yang lebih siang, takutnya nanti terlalu macet. Jadi ambil yang jam 7.45. Iya. 7.45. Sampai di Prapat, pokoknya dari pelabuhan Ambarita ke pelabuhan Ajibata di Prapat, itu memakan waktu sekitar 1 jam kurang lah. Tuh. Sampai di Prapat, di Ajibata, itu langsung berangkat ke Kota Medan, nggak keliling-keliling Prapat lagi, karena trauma di tahun lalu kita terjebak macet lumayan parah tuh. Ada sekitar 4 jam terjebak macet. Silakan dilanjutkan perjalanan. Salam buat keluarga, rapat siap semua. Bila ilmu izin ya. Dikembalikan. Bila Julu 02 Charlie Bravo 5. Bila Julu 15 November dilanjut Om. 1023 dulu saya gitu ganti. Baik, terima kasih Om. 5155 lagi nih. Senang bisa ber-1025 di hari ini. Saya Julu 01 5 November Foxtrot dengan name operator Noval. Noval, orang Aceh Om. Gitu Om. Ya terima kasih nih Om. 1014 yang sangat bisa mengantar kami ke Medan gitu. Salam kenal untuk semuanya rekan-rekan yang mendengarkan ya. Ya kami lanjut perjalanan ini. Nanti kalau ada apa-apa yang hal-hal yang ingin ditanya bisa saya tanya nanti. Terima kasih. Izin saya kembalikan. Julu 02 Charlie Bravo 5, Julu 01 5 November Foxtrot 1023. Salam.
perjalanan dari Prapat menuju ke kota Medan itu sekitar 3,5 jam. Karena kami sempat singgah di rest area untuk makan siang. Itu pun siangnya udah telat ya. Nah, dari rest area kami langsung ke Royal Apartemen yang ada di kota Medan. Karena kebetulan mertua atau ibu dari istriku itu ada di apartemen Royal di kota Medan. Terus kami sempat juga keliling-keliling kota Medan selama 1 hari. 1 harinya lagi kami langsung balik. Jadi di hari Rabu itu kami nyampe, Rabu sore deh ya. Rabu sore sampai, malamnya jalan-jalan, silaturahmi juga. Kemudian paginya kami tetap istirahat di hotel. Di hari Kamis agak-agak sore lah dia. Agak sore baru keluar karena kan istirahat ya. Perjalanan kan lumayan panjang tuh. Jadi sore keluar sampai malam. Nah, malam kembali lagi ke apartemen. Jadi, di hari Jumat, kami check out dari apartemen sekitar pukul 12. Kemudian beli oleh-oleh sebentar, terus menuju ke Tanjung Pura. Nah, teman-teman yang dari Medan, yang dari Aceh mungkin tahu Tanjung Pura. Jadi, Tanjung Pura itu adalah kampung dari mertuaku, mertua perempuan ya. Ibu mertua. Nah, jadi kami singgah di sana lumayan lama tuh, karena sempat ziarah ke makam nenek dari istri, kemudian kakek nenek ya. Kakek di Besilam. Kakek nenek yang ada di komplek pemakaman yang ada di Besilam, ya. Komplek Tuan Guru. Tuan Guru Besilam. Ya. Teman-teman dari Besilam bisa penuhi kolom komentar di bawah. Jadi sekarang kita berada di makam Tuan Guru Besilam yang ada di Tanjung Pura. Kita mau ziarah dulu. Nah, ini komplek makam Tuan Guru. Jadi di satu makam itu ada yang 3 orang, ada yang 5 orang. Nah, yang ini 3 orang. Enggak sakit ya.
Ada kuburan baru. Lanjut perjalanan ke Banda Aceh. Nah, itu sekitar pukul 4 jam, hampir jam 5 gitulah. Hampir pukul 5 kita berangkat dari Gebang Kabupaten Langkat, menuju ke kota Banda Aceh. Terus kami juga selama di jalan itu tiba di Langsa juga lumayan padat, tapi nggak sepadat pagi ya, karena itu masih lebaran kelima kami pulang. Mungkin kalau kami pulang di lebaran ke-6, ke-7 itu lumayan padat tuh di jalanan ya. Pukul 6 pagi tiba di kota Banda Aceh. Alhamdulillah selama perjalanan James atau BMW E36 318i itu alhamdulillah nggak ada masalah sama sekali, cuma bocor sedikit tapi pada saat hujan yang sangat lebat. Tapi kalau hujan yang biasa itu James ini nggak bocor. Jadi alhamdulillah mobil aman, istri aman, aku aman, barang-barang juga aman. Jadi perjalanan kemarin itu memang seru banget. Mungkin kalau kalian terus support kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke seluruh teman-teman sobat semua, mungkin kami bakal ke Padang. Nah, ke Padang mungkin dengan James BMW E36 318i ini. Nah, doain teman-teman, kita ketemu di tahun depan, insya Allah. Entah jadi ke Padang, entah enggak, nanti kita lihat. Kita lihat aja, mudah-mudahan jadi ya, mudah-mudahan. Atau mungkin tahun depan lagi. Oke sobat, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!